Karena saya ini 19 Desember tahun 2020 di kota Kudus, ketika saya dengar sayup-sayup, kami kecelakaan, jantung saya berhenti. Saya pernah merasakan jantung itu berhenti ketika kabar kematian. Istri dan 3 anak saya di kilometer 163, mobilnya terbalik berguling-guling. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Tuhan, terima kasih kami menyambung kembali perjalanan pelayanan untuk memberkati yang tertunda di Pulau Dewata Bali. Kami masuk ke Panti Weda Sailendra. Sesuai dengan permintaan anak-anak-Mu, kami membawa berkat yang mereka pesankan. Tuhan, terima kasih Bapa. Segala hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus semuanya kiranya jadi berkat. Haleluya. Amin. Kayak adik kakak. Sampai ya hari ini tugas 4 tahun yang lalu tuntas hari ini ya. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan hati-hati untuk menuju kembalinya ya. Makasih. Sampai sini masih ada sambungan lagi. Amin. Kami mampir lagi kalau ada kesempatan kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih Tante, Tuhan berkati. Amin. Kami pamit dulu ya. Ya, terima kasih dulu. Ya, Tuhan berkati. Amin. Ya, baik. Amin. Ya. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkan-Mu kerinduanku. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku,
Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Pada tanggal 19 Desember 2020, saya sekeluarga melakukan perjalanan misi untuk memberkati panti jompo dan panti asuhan. Dalam perjalanan ke Semarang untuk menjemput papa, saya, Cece, Mama, dan Rit terjadi kecelakaan yang menghentikan perjalanan kami di kilometer 163. Bersyukurnya pada tahun ini, bulan Juni dan Juli, kami melakukan perjalanan selama 22 hari yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati sekeliling kita, terutama di Bali, di panti jompo. Kami berterima kasih dan mari kita buka ibadah awal bulan Agustus ini, di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita memiliki hati yang merdeka bersama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hal-hal baik yang datang dari hidup kami, mukjizat, kesembuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib memenuhi hidup kami. Berkat terobosan bisnis, karir, dan keuangan terjadi. Kau anugerahkan kesehatan, berkat perlindungan, kemenangan, dan kehidupan yang penuh sukacita, dan pemeliharaan kepada kami, keluarga kami bersyukur selalu. Dan di bulan berkat ini kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikan dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada kami. Kami buka ibadah di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surga, kami mau berterima kasih untuk kesempatan yang Kau beri Tuhan. Kami masih dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan mengerti lebih dalam mengenai firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengenal kasih-Mu Tuhan, untuk dapat mengasihi sesama, sehingga setiap kami dapat bertumbuh di dalam Yesus, sehingga kami dapat memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kami juga dapat untuk saling bertumbuh Tuhan, saling mendewasakan, bukan saling menjatuhkan ataupun merusak satu sama lain Tuhan. Ajar kami Tuhan, melalui kasih-Mu Tuhan, kami dapat melengkapi setiap kekurangan. Kami percaya Tuhan, setiap perkara dapat kami selesaikan dengan jalan-Mu Tuhan. Setiap perkara Tuhan, kami dapat memenangkannya bersama dengan Engkau Tuhan. Berilah kami hati dan pikiran yang fokus hanya kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu selama kami hidup Tuhan, selama kami masih memiliki kesempatan. Segala puji syukur dan hormat hanya kami kembalikan kepadamu, Allah segala Raja. Haleluya, amin. Percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang.
Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Kami yakin kami Jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Saudara, kita hidup di bumi hanya sementara. Selagi kita hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk saling mengasihi. Kasih adalah melengkapi segala kekurangan. Melalui kasih Yesus, kita dapat belajar dan kita dapat menerapkan kerukunan dalam berkeluarga, kerukunan dalam bermasyarakat, kerukunan antar sesama umat beragama. Marilah kita hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga melalui hidup kita setiap orang dapat melihat bahwa Yesus ada, Yesus nyata, Yesus hadir di hidup kita, dan mereka semua dapat diberkati dan mengenal siapa itu Yesus Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidup kami, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan ini, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami hidup untuk melakukan perintah dan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami, buat kami memahami isi hati-Mu. Curahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Kau di tengah-tengah kami, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keluarga dalam Tuhan. Karena kitab suci berkata seringkali terjadi peperangan di dalam garis rumpun keluarga, hubungan darah dengan kita. Maka Tuhan mengirimkan keluarga dalam roh, keluarga dalam Kristus untuk menjembatani supaya kita tetap kuat, supaya kita beroleh anugerahnya. Sebab sudah dipesankan minggu lalu bahwa Tuhan masih menjawab doa orang-orang saleh yang memberi pertalian keluarga di dalam Kristus. Kemudian
kita bisa menangkap bahwa ada kasih karunia di balik pertalian persaudaraan Kristus itu, karena kita bisa saling menopang dalam doa, saling menguatkan. Dan yang luar biasa, kita juga harus memahami bahwa bahkan di dalam keluarga, dalam Tuhan pun, Tuhan masih mengizinkan benturan terjadi. Karena apa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, supaya hidup kita semakin dewasa, semakin memiliki hikmat pengertian dan memahami tujuan selagi hidup, dan supaya kita punya kemandirian di dalam kekristenan ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin punya generasi imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan yang kudus, yang kuat, tahan uji, yang bisa mempraktekkan kasih Yesus dan hidup sebagai pelaku firman Allah itu benar-benar berbuah dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masuki bagian yang ke-13 dengan tema kerukunan, keluarga yang rukun. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, seperti lagu yang kita tadi sudah dengar ketika Rehwel bawakan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Supaya jangan nanti sudah nggak berdaya lagi, baru nyesal terlambat. Karena dilewati banyak hari, ribut berkeluarga, cekcok dalam keluarga, kemudian banyak kehidupan yang tidak setia selagi berkeluarga di masa mudanya, bayar harga mahal, tidak mendidik anaknya, anak-anak kepahitan orang tua juga melihat pemberontakan anak saling memahitkan. Pada akhirnya ketika sadar, sudah tidak berdaya lagi, sisa penyesalan dan tidak punya kesempatan lagi untuk mengejar apa yang disebut dengan pemulihan keluarga yang berbahagia. Itu semuanya ketika sudah tidak berdaya, sudah terlambat. Karena itulah hari ini tema firman Tuhan tentang kerukunan ini akan memberkati kita, dan saya akan berikan 3 keadaan firman yang kita lihat ada perbedaan tetapi akan menjadi kekayaan yang saling melengkapi. Kita lihat yang pertama lebih dulu. Mari kita buka sama-sama kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang kita lihat versi UKJV. Psalm 133 verse 1 until 3. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirt of his garment. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountain of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Amen. Amen. Sekarang kita lihat bagian ketiga terjemahannya. Lihatlah betapa baik dan menyenangkannya saudara-saudara tinggal bersama dalam kesatuan. Ia seperti minyak yang mahal di atas kepala, yang mengalir ke janggut, bahkan janggut Harun yang turun ke ujung jubahnya, seperti embun Hermon dan seperti embun yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Karena kesana Tuhan memerintahkan berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini dituliskan dalam teks aslinya adalah bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sesudah itu mulai diterjemahkan ke beragam bahasa bangsa-bangsa. Nah, kita bisa melihat ada 3 tafsiran dari TB, terjemahan baru, kemudian UKJV, lalu kemudian penafsiran secara terbuka dari apa yang dituliskan UKJV tadi. Nah,
Hal pertama, kitab suci di dalam TB berkata, diam bersama saudara dengan rukun. Tetapi di dalam UKJV dituliskan tinggal bersama dalam kesatuan. Jadi indah sekali kita melihat kekayaan kitab suci ini. Yang satu berkata, mari kita tinggal berkeluarga itu dengan rukun. Lalu yang satu lagi berkata, mari kita tinggal berkeluarga dalam kesatuan. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena di sambungan berikutnya dikatakan, ketika kamu tinggal bersama, tinggal berkeluarga dengan rukun, itu baik dan indah. Lah, kemudian dikatakan lagi, ketika kamu tinggal bersama dalam kesatuan, itu sangat baik dan menyenangkan. Jadi apapun terjemahan kitab suci dari beragam bahasa ini, hidup berkeluarga rukun ini ternyata ditekankan baik, indah, dan menyenangkan. Inilah yang sebenarnya harus kita pahami lewat serial pelajaran berkeluarga ini, bahwa ketika kita sudah menangkap kehidupan ini, ada jodoh dari Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, mestinya hidup berkeluarganya itu pasti baik, indah, dan menyenangkan. Kenapa? Karena ini kehidupan yang sudah digariskan oleh kitab suci. Berarti ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, supaya berkeluarga itu benar-benar berkeluarga yang rukun, berkeluarga dalam kesatuan. Keluarga itu menghasilkan dan berbuah baik, indah, dan menyenangkan sepanjang hidup sampai maut memisahkan mereka. Saya mau beri Bapak Ibu melihat suatu gambaran keindahan persaudaraan lebih dulu. Saya mau tunjukkan video ketika ulang tahun Bu Angel di bulan Juni 2 bulan lalu. Anak-anak saya buat syukuran ulang tahun mamanya di Jakarta. Dan bagaimanakah kemudian keluarga besar LDS, WAPS, dan Youth Generation di Surabaya membuat surprise birthday di Surabaya. Nah, saya tunjukkan sekilas, Bapak Ibu lihat suasananya, betapa indahnya hidup berkeluarga dalam Tuhan. Hidup berkeluarga, memang berkeluarga garis darah, itu rukun dan dalam kesatuan itu. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu, yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya
ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu, yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, Happy birthday, sport. selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب سلامات ulang tahun お誕生日おめでとう。Selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Şeravorda ederse, selamat ulang tahun.
semakin dipakai Tuhan, pelayanannya lebih luar biasa lagi, memenangkan jiwa-jiwa dan menjadi berkat dimanapun Bu Angel dan keluarga berada. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan berdoa biarlah kedua tangan kita mengarah kepada Ibu Angel dan Pak Johan, biarlah momentum tahun 2023 ini usia Bu Angel 50 tahun adalah titik balik segala sesuatunya akan dipulihkan sempurna sampai ada kekekalan, ya. Mari kita satukan hati kita doa untuk hambamu kekasih jiwa Tuhan Yesus sendiri, Bu Angel dan Pak Johan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk perkawinan yang Kau sudah tetapkan untuk Bu Angel dan Pak Johan menjadi perkawinan panutan, perkawinan yang bahagia, perkawinan yang sudah sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang mengawiniakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih panjang umur di tangan Bu Angel, kelimpahan, kebahagiaan menjadi bagian dari kehidupan Bu Angel. Terima dengan iman dan Kau akan selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus jadi parameter. Kami katakan semua amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Happy birthday. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya.
Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, betapa luar biasa ketika kita melihat kerukunan, kesatuan di dalam kehidupan kekristenan ini, khususnya kehidupan berkeluarga di dalam Tuhan ini, membuat orang bersuka cita, membuat suasana sukaria itu ada, Bapak Ibu. Ini mesti kita raih selagi kita hidup, karena selagi kita hidup, kesempatan dari Tuhan masih ada. Mari pulihkan keluargamu, mari raih kembali hal-hal yang terhilang, hal-hal yang masuki jalan-jalan kebuntuan dalam kehidupan berkeluarga, hal-hal yang dicuri setan dalam kehidupan berkeluargamu. Mari rebut, menangkan kembali suamimu yang direbut oleh pihak-pihak kegelapan di balik gondol wewe. Rebut kembali suamimu dengan kuasa dan doa. Mari rebut kembali kehidupan berkeluarga yang morat-marit. Tidak ada lagi kemesraan di meja makan, tidak ada lagi quality time keluarga. Rebut kembali. Dan memang kita masih mengakui bahwa dalam kehidupan ini, tanpa Tuhan tidak mungkin akan ada pemulihan. Karena itu, perbaiki mesbah pribadimu di hadapan Tuhan. Perbaiki hubungan pribadimu dengan Tuhan. Raih kitab suci, mulai membacanya. Temukan mentor rohani yang kehidupannya engkau tahu bobot bibit bebetnya, tahu kehidupan berkeluarganya, jadi panutan teladan. Mari datang kepada mereka, minta dibimbing, supaya jalan percepatan pemulihan berkeluarga itu pun terjadi. Haleluya. Yang kedua, kitab suci berkata keindahan minyak rohani, bahwa minyak rohani itu dapat kita artikan sebagai kuasa, mukjizat, dan karunia-karunia roh. Di dalam TB dituliskan seperti minyak yang baik, dan UKJV menuliskannya seperti minyak yang mahal. Berarti ada sesuatu yang mengalir ketika keluarga rukun. Ada dimensi minyak, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karunia-karunia roh mengalir ketika keluarga hidup dalam kesatuan. Dan semua kuasa, anugerah, kemurahan, berkat, kasih karunia, kemurahan Bapa, kemurahan manusia itu ternyata kita melihat parameternya adalah baik dan mahal. Jadi kehidupan berkeluarga di akhir zaman ini memang mahal. Karena Tuhan Yesus sudah pesankan di akhir zaman, kasih menjadi dingin. Orang cenderung untuk pesta pora seperti zaman Nuh. Kawin mengawinkan, pesta pora, lupa diri. Ada banyak orang menyibukkan dirinya untuk lari ke pesta pora. Tidak sedikit terjebak pada dunia hobi. Akhirnya waktunya habis untuk hobi. Ngurusi keperluan hobinya sampai keluarga terbengkalai. Sebagian lari ke pertemanan, persahabatan, lupa keluarga. Kalau pergi sama teman, sahabat, sama teman-teman masa lalunya, oh reuni sampai lupa waktu. Untuk keluarganya sedikit waktu aja isinya cuma tengkar-tengkar, salah paham. Di rumah sedikit waktu diberi pun masih isinya pertengkaran, percekcokan. Sementara di luar, wah senang-senang, happy, euforia. Ini kan ada batas waktunya. Ada saatnya nggak berdaya lagi. Dan ketika engkau sudah kehilangan kekuatanmu, keuanganmu, euforiamu, yang tersisa cuma keluarga. Ya. Nah saat itulah banyak orang menyesal karena mendapat perlakuan dingin dari keluarganya. Kenapa? Karena selagi hidupnya lagi kuatnya, mereka tidak mencapai sesuatu yang mengalir dalam kehidupan berkeluarganya. Kitab suci berkata ini harus mengalir, karena aliran ini baru akan lancar ketika kita berkeluarga rukun, kita berkeluarga dalam kesatuan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang dipesankan tentang aliran ini. Seperti apakah dimensinya? Mari kita lihat sama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Pemazmur kembali menuliskan sebagai pembuka tentang aliran ini. Ternyata kerukunan ini juga dipengaruhi oleh nasihat.
Kerukunan berkeluarga, kesatuan berkeluarga ini dipengaruhi juga jelas sekali oleh pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan yang paling mengerikan dalam kehidupan berkeluarga adalah ketika pergaulan sesat dalam dunia rohani membuat hancur keluarga dan sulit mengobati orang-orang yang sudah tersesat dalam kehidupan rohani. Karena itulah selagi kesempatan itu ada, uji segala sesuatu, kenali bobot bibit bebetnya, lihat keteladanan hidupnya, lihat cara mereka mengelola keuangan. Dan ketika engkau sudah menguji segala sesuatu, raih buah-buahnya. Karena kitab suci berkata, nasihat, pergaulan, dan komunitas dan bimbingan rohani itu akan membuat kehidupan itu nampak dari apa? Dari buah yang muncul setiap musimnya. Dia tidak pernah terlambat untuk berbuah. Dia selalu berbuah dan buahnya itu adalah hal yang jadi berkat buat dirinya, berkat bagi keluarganya, berkat bagi banyak orang. Dan ini sesuatu yang dituliskan kitab suci bahwa dikatakan daunnya tidak layu. Bicara tentang akarnya kuat. Kalau akarnya, fondasinya, pengenalan akan Tuhannya tidak kuat, keluarganya layu. Rumahnya mungkin besar, duitnya mungkin banyak, tapi berkeluarganya kering. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita di rumah yang besar itu. Dan duit yang banyak itu tidak bisa dinikmati. Isinya hanya hambur-hambur kehidupan yang buat diri sendiri, tidak mencapai kepuasan. Jadi ada banyak sekali di dunia ini orang punya materi, orang punya uang, punya kekayaan, tapi tidak punya kebahagiaan dalam berkeluarga. Tapi ini tidak terlambat. Ini masih bisa diraih karena kehidupan ini ada hambatannya. Karena aliran minyak, aliran air itu kalau terhambat, kita akan temukan munculnya dari kerukunan, munculnya keluarga yang tidak punya kesatuan. Karena ini akan dapat kita nyatakan dalam kehidupan ini bahwa Tuhan sanggup untuk membuka semua hambatan yang ada. Tuhan akan mengangkat semua beban yang ada. Dan semua kuk yang Tuhan gantikan itu nyaman dan enak. Tapi ada banyak orang ikut Tuhan, hatinya hancur ketika apa? Cinta uang. Menggantikan kerukunan, kesatuan keluarga dengan sibuk kerja, cinta uang, hitungan uang, dan lebih celaka lagi mereka hitungan uang dengan Tuhan. Yang menggambarkan dirinya adalah pelit kikir. Orang pelit, orang kikir, nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau dalam kerajaan Allah nggak dapat bagian karena hidupmu kikir dan pelit, bagaimana bisa hidup rukun? Bagaimana bisa hidup dalam kesatuan keluarga? Bagaimana bisa hidup bahagia? Karena kunci kebahagiaan itu adanya pada Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak harmoni, hubungan kita dengan Tuhan berhitungan, ya kamu sesama yang nampak pasti akan lebih hitungan. Tapi kalau orang dengan Tuhannya tidak nampak, tidak hitungan, hidup jadi pelaku firman yang sejati, lurus murni, maka hidup yang nampaknya otomatis akan terpengaruh. Saya ingat perjalanan kami Juni-Juli ketika saya dengan Bu Angel meninggalkan anak-anak di Kertosono karena William sedang memperbaiki uratnya di salah satu anak Tuhan yang punya talenta. Karena dikatakan kelingkingnya tidak ada tenaga, dipencet-pencet muncul tenaga, lalu dikatakan perlu satu alat namanya deker kalau saya tidak keliru untuk menopang, untuk membetulkan tulangnya supaya kembali lurus dan utuh. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, anak-anak saya tinggalkan, Rehwel, Richie, William di Kertosono. Kertosono itu wilayah Jawa Timur, saudara. Lalu saya dengan Bu Angel juga ada janjian mau ketemu dengan Bunda Inggawati Kusuma. Jadi saya berdua berangkat bawa mobil menuju ke Jombang. Saya ingat bahwa anak Tuhan yang punya talenta mengurut itu berkata tentang toko yang menjualnya ada di Jombang, namanya Jaya Spot, ya, Jaya Spot. Jadi istri saya langsung pencet GPS, ya. Ini GPS membawa kami menuju ke arah yang luar biasa, ya. Kami jalan kan, wah, kira-kira ada sekitar 30 menitan lebih kami jalan. Wah. Lalu saya bilang sama istri saya, masa orang jual alat-alat olahraga kok masuknya persawahan? Di kiri kanannya ada yang jual melon, jual semangka. Istri saya dengan semangat, tahu sendiri lah ya semangat Ibu Angel Johan itu. Ini GPS, nggak salah kok. Terus belok kiri, terus makin lama makin dalam, makin masuk menuju persawahan, saudara. Ya. Dan ketika sampai di titik GPS-nya,
Ini GPS kalau sampai ke sawah itu GPS itu gerah papa selalu, ya. Kenapa? Nyasar.com, ya. Di tengah sawah saya lihat, mana? Iya, yang mana Jaya Spotnya? Tidak ada. GPS-nya berhenti di area persawahan, tidak ada. Ini di area dalamnya Jombang, saudara, ya. Jadi, loh, kita ini nyasar, mana jalannya sempit. Kami tersenyum, tertawa, kami balik arah. Ini keluarga rukun, saudara. Kenapa? Segala sesuatu ditoleransi dengan sukacita dan dengan kebersamaan, kesatuan. Tidak untuk saling marah-marah, saling membenci, ya. Inilah tanda kerukunan itu. Dan ketika kami balik lagi ke Tersono, kami ditertawakan, anak-anak ditertawakan sama keluarga dari anak Tuhan yang punya talenta urut ini. Ya berkata, bukan Jaya Spot, Pak. Ya, itu Cahaya Spot. Ya, jadi ngerti saudara ya, Jaya dan Cahaya itu terdengar dan tertulis berbeda, saudara. Dan apa yang sering kali kita dengar terkadang membuat kita keliru dalam kehidupan. Karena itulah kalau khotbah sesuatu yang berkesan ada remanya, dengarkan berkali-kali. Karena terkadang butuh 3-7 kali mendengar dan mendengar baru bisa meresap pesan Tuhan. Seringkali kebisingan dunia ini membuat kita kehilangan makna dan daya tangkap dari pengertian yang dimaksud Tuhan, hingga akhirnya kita buang harga berjam-jam. Saya dengan Bu Angel selepas keluar dari persawahan itu, lalu kami mampir ke suatu warung yang buka makan nasi kikil. Jadi saya nggak bisa makan, kenapa? Digigit, takut copot giginya. Saya ya nikmati, kenapa? Sudah nyasar, capek, panas cuacanya. Dan ketika mampir di warung, nasinya panas, lauknya panas, kuahnya panas, air minumnya panas. Di tengah segala kepanasan itu, apakah engkau tetap bisa hidup rukun? Ataukah berkeluarga tetap dalam kesatuan? Apakah di tengah deraan hidupmu engkau tetap berkata, aku mau mengucap syukur, aku tetap pegang buah roh, aku tetap mau bersuka cita? Ini anugerah Tuhan. Bahkan istri saya berkata, yuk kita bungkus, kami memberkati keluarga dari anak-anak Tuhan yang sudah jadi berkat bagi keluarga The Johan, khususnya Pastor William hari itu. Dan kehidupan yang luar biasa sekali. Dan ketika kami melangkah menuju ke rumah Bunda Inggawati Kusuma, saya melihat ke kanan hamparan buah, wah yang banyak sekali. Saya berkata, istri saya, tunggu sebentar. Saya mampir, kemudian saya turun, saudara. Buah-buah yang sepanjang jalan Jombang itu, buah jeruk, wah besar-besar. Saya belikan, saudara. Cukup banyak, saya bagi-bagikan, saya salurkan buat anak-anak Tuhan. Di tengah kesusahan hidupmu, di tengah deraan panas terik, penderitaan, banyak harga yang tidak menyenangkan, apakah engkau tetap mau menyalurkan kemanisan dalam hidupmu? Apakah engkau tetap menjadi berkat dalam hidup ini? Semua harus kita sadari, hidup ini sudah jadi berkat. Itu bukan bicara tentang selesai jadi berkat, tetapi selagi hidup inilah, alirkan apa yang ada padamu. Jangan tahankan apapun, karena saat meninggal dunia nggak kebawa, saudara ya. Deposito, uang banyak, timbunan emas, perak, permata, mata uang asing, segala kesombongan, keegoisan, itu nggak kebawa, saudara. Perbuatan hidup yang kebawa ke sorga. Pahami hal ini. Supaya apa? Supaya kita ini bisa tahu bahwa jalan-jalan ini adalah jalan-jalan untuk mengumpulkan harta di sorga. Jalan kasih Yesus, jalan memberi, jalan ketaatan, jalan kekudusan hidup, jalan berkeluarga yang mencapai sorga Yesus. Haleluya. Nah, bagian ketiga penutup dikatakan bahwa ketika kita hidup rukun, ketika keluarga dalam persatuan, itu berkat Tuhan dicurahkan. Versi TB dan versi UKJV ada sedikit perbedaan di kata tafsiran. Versi TB, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Versi UKJV, karena kesana Tuhan memerintahkan berkat. Nah, ada satu perbedaannya di sini, kata bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jelas sekali, bukan hanya berkat. Ketika kita hidup rukun, hidup dalam kesatuan berkeluarga, itu
aliran berkatnya itu Tuhan yang perintahkan sendiri. Firman yang akan masuk di keluargamu, firman yang tidak pernah gagal, firman yang tidak pernah sia-sia, itu yang tidak akan mengecewakan dari Yesus, karena dialah firman. Yesus Kristus Tuhan kita adalah firman. Yesus itu dimuliakan dari kehidupan berkeluargamu yang rukun, yang penuh persatuan itu. Dan berkat kitab suci itu masuk dalam hidupmu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, jejak kaki Tuhan yang berlemak, anak cucumu perkasa di muka bumi, anak cucumu mengitari meja makanmu, rumahmu, anak cucumu riang gembira menghiasi rumahmu penuh dengan suasana surgawi. Dan bukan hanya itu, ada kehidupan selama-lamanya. Artinya sampai akhir hidupmu kebahagiaan itu diberi Tuhan kekal di bumi sampai ke bawah naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya teringat, saya sudah khotbahkan, saya sudah saksikan tentang pohon mangga di depan rumah. Saya menanamnya 1 tahun selepas istri saya meninggal dunia, dan butuh 10-11 tahun lamanya untuk kedatangan teman-teman masa SD. Dan bagaimana teman-teman itu berkata, kok gak berbuah padahal bagus pohonnya. Berbuah pertama, Sapam berkata pada saya, teman-teman yang ikut ambil bagian waktu saya menanam pohon ini berkata, Pak, biarkan Pak, gak usah dipetik Pak, buah pertama biar jatuh luruh. Ya, ini ternyata persembahan sulung buah mangga, saudara ya, jatuh plak. Biarkan Pak, karena kalau Bapak petik nanti dia cengeng Pak. Ya, saya teringat. Lalu ada yang kedua, dan kedua waktu itu saya ingat kami dapat mengecap yang perdananya di hadapan Tuhan itu, kami bagikan juga sedikit hasilnya itu. Kenapa baru mulai muncul, teman-teman saya waktu tahun lalu sempat menikmatinya, dari teman-teman SD, bahkan Pak Bambang ya, penatua kita, papa mamanya Bu Angel di Bandung itu pernah berkata gini, aku tuh kalau pengen mangga itu yang masih mengkal, yang agak asem. Aneh. Kenapa aneh? Ketika kami makan manis, ketika jatuh ke tangan Pak Bambang, seperti yang Pak Bambang mau, buahnya mangkal dan asam. Ini pohon mangga si madu di depan rumah Pak Johan ini unik. Dan sekarang adalah musim ketiga. Ini hampir 1 pohon buah semua. Dan waktu terjadi iklim suhu panas yang mendera itu, banyak berguguran, hampir 50%, mungkin 30%, 50% gugur putik-putiknya itu. Lalu masih sisa begitu banyak. Dan ketika mulai ranum, berebutan lagi dengan kalong. Baru harum sedikit, kuning sedikit, disikat kalong, kan artinya apa? Rasanya manis ya, bukan main. Nah, saya mau kasih lihat sebuah video ketika kedukaan melanda saudara-saudara seiman kita di lingkungan saya. Saya selaku Pak RW didaulat untuk memberi pelayanan penghiburan keluarga. Saya bersama keluarga, bersama warga berkumpul untuk menghibur keluarga yang kedukaan. Dan sesudah itu Bu Angel dan anak-anak saya pulang ambil mangga bawa, dan ini videonya sekilas saya kasih lihat. Dibawa pergi. Mau pakai piring lagi gak? Iya, itu udah lagi dibawa. Oh, lagi dibawa, ambil. Mana piring? Nah, tuh Bu Eni coba. Oma coba, Bu Eni coba. Coba. Bu, coba Bu. Nih, PHP nggak? Oh, ada. Coba. Coba tantenya, Tante Eminya coba. Enggak PHP, enggak. Coba. Enak, wah difotoin dia. Ya kan? Bukan PHP kan? Memang sama madu kan? Berarti Mas Dani. Ini nggak suka. Nih sebentar Pak Johan. Dia bilang saya PHP soal yang di depan, coba testing. Berarti dia benar. Coba. PHP nggak? Ayo sini kakak. Saya udah bilang saya nggak pernah PHP, saya HPH orangnya. Coba kakak, coba. Coba. Besok boleh minta lagi ya? Manja sendiri. Nih, coba. Oma cobain Oma. Oma dulu lah, Oma yang motong. Oma bijinya biasanya. Iya, bener. Potong bener itu. Kalau besar orangnya banyak. Bener. Coba. HPH apa?
Lihat kameranya, coba bilang apa rasanya? Wow, wow dah. Manisnya. Coba nih. Beli banyak sendiri ya, Pak? Coba dulu ekspresinya coba. Aku ambil deh berjalan lagi. Ingat itu rumah Pak RW. Nggak jaganya 12 apa? Kalau nggak hilang ya. Kita nggak bisa. Makan dong, Manda. Jadi segini udah diambil. Begitu ya. Ada yang gede banget, ada yang kecil. Tapi putih begitu juga ada minyak. Manis sekali ya. Manis banget. Ayo tadi saya lagi. Iya bentuknya sih. Di bawah masih ada yang belum matang soalnya. Manis banget. Ini nih, kalau kita nggak ambil besok sudah habis. Dimakan sama. Jadi Bu Angel itu mau manjat tinggi, nggak dipanjat dimakan kalong. Oma kalau ngupasin itu tinggal bijinya Oma yang Kasian banget. Keburu habis ya? Oma, besok Oma alasan merubah Pak RW mau datang sendiri. Tadi potong manisan. Ongkos ngupas. Ini udah 10 tahun baru berbuah. Saya suruh nggak berbuah waktu saya tanam. Iya, buat merintangi rumah. Tahun lalu waktu saya mau nikah, teman-teman datang, kok nggak disuruh buah? Suruh buah, saya suruh buah. Ini buahnya. Ini baru buah kedua ya. Murah ya dia ya. kecil kan? Itunya ditebang nggak Pak pohonnya Pak? Itu daunnya ditebang nggak boleh? Nggak diapa-apain. Nggak boleh ya? Sempat ada ini, Pak mesti digini sebelum nggak berbuah. Saya bilang jangan melukai pohon. Ini pohon dengar kata-kata saya, tahun depan berbuah dia. Ada warga yang pandang saya, wah Pak RW tanam mangga tidak berbuah. Saya enggak, karena saya yang suruh tidak berbuah. Pak Johan. Besok kalau gitu ke setiap pohon Pak bilang berbuah. Berbuah yang banyak. Nggak boleh. Ya Oma ya. Kalau gitu enak banget ya. Bukan tuh Pak, tukang buah nanti rugi semua. Iya, nggak boleh kan Oma? Nggak boleh. Iya. Bu Emi coba lagi. Iya, ini lagi. Coba Bu Emi. Iya, speakernya sini ya. Maaf ya lagi. Manis ya dibagi. Ini tolong malam ini jangan disebarkan di antara warga. Buahnya nggak mencukupi. Enggak, justru kita nggak akan sebarin karena kita mau ya. Samperin ya besoknya. Kalau dia satu pohon banyak sih nggak apa-apa. Tapi kalau mentah nggak boleh dipetik, asem. Buah ini lucu, kalau mentah asem. Haleluya. Ternyata apa yang dipandang oleh orang-orang tentang hidup saya, oh pohon mangganya Pak Johan 10 tahun itu nggak berbuah. Ada banyak kehinaan ketika kita sedang menabur. Ada banyak kehinaan ketika kita sedang berjalan di jalan proses, direndahkan Tuhan, direndahkan di hadapan manusia. Ada hal yang disalahpahami orang ketika kita bertahan dalam kekudusan Tuhan, dalam integritas, dalam kehidupan dan pelayanan kasih. Ada banyak hal disalahartikan. Bertahan bersama Yesus, bertahan karena ukuran di hadapan Yesus itu adalah buah, bukan perkataan orang. Ayub sudah pesankan kepada kita, jangan hidup dari perkataan orang, perkataan pujian ataupun perkataan penghakiman. Jangan hidup dari kata orang, hiduplah dari firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri di hadapan Tuhan dan bertahanlah di sana sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya buahnya menyatakan bahwa engkau berkemenangan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan buah mangga ini sesuai yang dipesankan Roh Kudus pada saya, hidupmu seperti pohon mangga ini. Buahnya hari ini dialirkan kemana-mana. Bu Angel sudah kirimkan ke berbagai kota. Anak-anak Tuhan semua yang mengecap dan berkata, kok warnanya beda, rasanya kok beda ya. Demikianlah pelayanan Pak Johan pada generasi ini, membawa sesuatu yang akan membedakan. Dan sekarang banyak orang belum paham, tapi nanti seiring seperti buah mangga, seiring waktu orang akan berkata, manisnya luar biasa, warnanya berbeda. Dan ternyata ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan ingatkan saya ingatkan Bapak Ibu, ketika kita dihakimi, orang lain tidak tahu.
Sedikit orang yang tahu, sedikit orang di dalam hidup kita, tapi penghakiman itu sepertinya mewakili pasukan yang besar menyerang hidupmu. Tidak masalah, bertahan. Karena kitab suci berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan berbahagia hidupnya, akan memperoleh kekuatan seperti burung Raja Wali. Nah, ketika hidupmu diangkat Tuhan, ketika hidupmu masuk dalam kemuliaan Tuhan, kemanisannya memancar. Justru di sana sini kemanisan itu menyebar di mana-mana. Seperti kebenaran Tuhan bergema di mana-mana. Demikianlah kehidupan kita berkeluarga rukun dalam kesatuan ini akan jadi teladan, akan jadi kesaksian, akan jadi alat Tuhan untuk kita menyatakan kepada sisi dunia ini bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu memang jalan, hidup, kebenaran, dan solusi dalam kehidupan. Dan sebagai bagian penutup firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mau kutip arti kata rukun itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi definisi rukun itu yang pertama dikatakan baik dan damai, tidak bertengkar. Ya, jadi rukun berkeluarga itu harus keluarga yang hidupnya baik, keluarga yang hidupnya damai, dan keluarga yang jauh dari pertengkaran. Orang tua kita selalu nasihatkan, keluarga yang tidak tentram rezekinya menjauh. Keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, rezekinya akeh, rezekinya banyak. Lalu definisi kedua, rukun itu adalah bersatu hati, bersepakat. Nah itu saudara bisa melihat yang saya saksikan tadi tentang GPS-nya Bu Angel, nyasar-nyasar sampai gerah papa selalu. Tapi itu kelemahan istri saya harus menikmati semua kelemahan itu. Dan inilah sukacita berkeluarga yang kita bisa lihat bahwa kebahagiaan itu ada ketika di dalam keluarga kita bisa saling mengisi di balik kelebihan dan kekurangan, dan saling mentoleransi bahwa kita ini diciptakan Tuhan, Tuhannya sempurna, kitanya tidak sempurna. Karena itulah Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga sempurna. Kita harus pikul salib sangkal diri, terus belajar hidup jadi pelaku firman secara murni, dan firman itu akan berbuah dalam hidup kita, dan buah itulah yang menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita sambung lagi, kita akhiri ibadah kita. Pastor William akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan serial pelajaran keluarga part 13 tentang kerukunan. Hidup berkeluarga yang rukun itu dipesankan Tuhan dalam kitab suci adalah baik, indah, dan menyenangkan. Tuhan pesankan juga agar umatnya berhati-hati terhadap nasihat rohani yang tidak murni dan efek dari pergaulan hidup yang buruk. Alangkah baiknya umat Tuhan punya mentor rohani yang hidup berkeluarganya jadi teladan hidup, sehingga ada contoh yang benar dalam kehidupan berkeluarga. Dan dipesankan Tuhan, dengan hidup rukun, maka keluarga-keluarga akan diberkati Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan sehati sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku. Ajarkan
firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengenal kasih-Mu Tuhan, untuk dapat mengasihi sesama, sehingga setiap kami dapat bertumbuh di dalam Yesus, sehingga kami dapat memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kami juga dapat untuk saling bertumbuh Tuhan, saling mendewasakan, bukan saling menjatuhkan ataupun merusak satu sama lain Tuhan. Ajar kami Tuhan, melalui kasih-Mu Tuhan, kami dapat melengkapi setiap kekurangan. Kami percaya Tuhan, setiap perkara dapat kami selesaikan dengan jalan-Mu Tuhan. Setiap perkara Tuhan, kami dapat memenangkannya bersama dengan Engkau Tuhan. Berilah kami hati dan pikiran yang fokus hanya kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu selama kami hidup Tuhan, selama kami masih memiliki kesempatan. Segala puji syukur dan hormat hanya kami kembalikan kepadamu, Allah segala Raja. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Kami yakin kami jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Saudara, kita hidup di bumi hanya sementara. Selagi kita hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk saling mengasihi. Kasih adalah melengkapi segala kekurangan. Melalui kasih Yesus, kita dapat belajar dan kita dapat menerapkan kerukunan. Kerukunan dalam berkeluarga, kerukunan dalam bermasyarakat, kerukunan antar sesama umat beragama. Marilah kita hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga melalui hidup kita setiap orang dapat melihat bahwa Yesus ada, Yesus nyata, Yesus hadir di hidup kita, dan mereka semua dapat diberkati dan mengenal siapa itu Yesus Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
ini harus jadi berkah. Pakailah hidup kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Mengenalmu